Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Azizah. Saya berasal dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap Portugis. Untuk memenuhi tugas sejarah peminatan yang diberikan oleh Bapak Iqbal Eki Nugraha pada tanggal 20 Maret 2020 pada semester 4. Sejarah masuknya Portugis ke Indonesia. Tahun 1487, Bartolomeus Dias mengitari Tanjung Harapan dan memasuki perairan Samudra Hindia. Selanjutnya, pada tahun 1498, Vasco da Gama sampai di India. Pada tahun 1498, Raja Portugis mengirim ekspedisinya di bawah pimpinan Vasco da Gama. Ekspedisi ini berhasil mendarat di Kalkuta, India pada tahun 1498. Kemudian, pada tahun 1511, dari India, bangsa Portugis mengirim ekspedisinya di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque mengikuti perjalanan para pedagang Islam. Pada tahun itu juga, Portugis berhasil menduduki Malaka, pusat perdagangan Islam di Asia. Kemudian, Portugis tiba di Ternate pada tahun 1512. Respon masyarakat Indonesia terhadap kedatangan Portugis. Awalnya, masyarakat Maluku menyambut bangsa Portugis dengan baik agar Portugis dapat membeli rempah-rempah dan membantu masyarakat Maluku menghadapi musuh. Kedatangan Portugis disambut dengan baik oleh Maluku karena yang pertama, Portugis dianggap sebagai pembeli rempah-rempah dengan harga yang tinggi, dan yang kedua yaitu Portugis dimintai bantuan untuk bersama-sama menyerang Tidore. Pada saat itu, Kesultanan di Maluku diperintah oleh Kaichil Darus. Ia meminta bantuan kepada Portugis untuk mendirikan sebuah benteng agar terhindar dari serangan daerah lain. Akhirnya pada tahun 1522, Portugis mengabulkan permintaan Sultan Ternate dengan mendirikan benteng Saint John. Benteng tersebut harus dibayar dengan harga yang mahal dengan perjanjian monopoli perdagangan rempah-rempah. Perjanjian tersebut ternyata menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat Ternate. Rakyat Ternate tidak boleh menjual rempah-rempah dengan harga yang bebas karena harga sudah ditetapkan oleh Portugis dengan harga yang sangat murah. Akibatnya, terjadilah permusuhan antara Ternate dan Portugis. Sebab-sebab perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis yang pertama yaitu Portugis melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah yang sangat merugikan masyarakat Maluku, dan yang kedua, Portugis memaksa Sultan Ternate untuk mengakui kekuasaannya di Ternate, dan yang ketiga, Portugis membunuh Sultan Hairun sebagai raja di Ternate. Lalu, bangsa Spanyol pun tiba di Maluku. Timbullah pertentangan antara Spanyol dan Portugis. Pertikaian tersebut sejalan dengan adanya pertentangan antara Sultan Ternate dan Sultan Tidore. Untuk menyelesaikan pertikaian kedua bangsa kulit putih tersebut, Paus pun akhirnya turun tangan dan pada tahun 1529 dilakukanlah Perjanjian Saragossa. Isi Perjanjian Saragossa yaitu bumi ini dibagi atas dua pengaruh, yaitu pengaruh bangsa Spanyol dan Portugis. Wilayah kekuasaan Spanyol membentang dari Meksiko ke arah barat sampai ke Kepulauan Filipina, dan wilayah kekuasaan Portugis membentang dari Brasilia ke arah timur sampai ke Kepulauan Maluku. Tokoh-tokoh Portugis. Tokoh yang pertama yaitu Vasco da Gama. Vasco da Gama adalah seorang penyelidik Portugis yang berhasil menemukan jalur laut ke dunia timur India dengan menyusuri benua Afrika. Tokoh yang selanjutnya adalah Alfonso. Alfonso adalah seorang penjelajah dan bangsawan Portugis yang menjadi gubernur jenderal wilayah Portugis di India tahun 1509. Alfonso dianggap sebagai orang yang berjasa karena membangun kekuasaan Portugis di Asia. Tokoh yang selanjutnya yaitu Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias adalah seorang penjelajah Portugis yang berlayar mengitari Tanjung Harapan dan memasuki perairan Samudra Hindia. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Portugis antara lain serangan kerajaan Aceh terhadap Portugis. Sejak kedatangan orang Portugis di Malaka pada tahun 1511, telah terjadi persaingan yang berbuntut permusuhan antara Portugis dan Kesultanan Aceh. Sultan Aceh pada waktu itu diperintahkan oleh Sultan Ali Mughayat Shah menganggap bahwa orang Portugis merupakan saingan dalam politik, ekonomi, dan penyebaran agama. Latar belakang perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis antara lain adanya monopoli perdagangan oleh Portugis, pelanggaran terhadap orang-orang Aceh untuk berdagang dan berlayar ke Laut Merah, penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Untuk itulah, Kesultanan Aceh tetap pada pendiriannya bahwa Portugis harus segera diusir dari Malaka. Itulah sebabnya kenapa ketika terjadi penyerangan Kerajaan Demak ke Malaka, Aceh membantunya dengan sekuat tenaga.
Oleh karena itu, tindakan kapal-kapal Portugis telah mendorong munculnya perlawanan rakyat Aceh. Sebagai persiapan, Aceh melakukan langkah-langkah antara lain. Yang pertama yaitu melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan meriam dan prajurit. Yang kedua, mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dan berbagai ahli di Turki pada tahun 1567. Pada saat itu, sultan yang ada di Aceh yaitu Sultan Iskandar Muda menyerang Portugis dengan taktik blokade ekonomi. Tapi taktik itu gagal guys, dan pada saat Sultan Iskandar Muda menyerang kedudukan Portugis di Malaka pada tahun 1629, seluruh kekuatan tentara Aceh dikerahkan. Namun upaya itu mengalami kegagalan. Pasukan Aceh dapat dipukul mundur oleh pasukan Portugis. Faktor penyebab kegagalan serangan Aceh terhadap Portugis diantaranya adalah yang pertama, tidak dipersiapkannya dengan baik. Yang kedua, perlengkapan senjata yang digunakan masih sederhana dan kurang. Yang ketiga, terjadi konflik internal di kalangan pejabat kerajaan Aceh. Serangan kerajaan Demak terhadap Portugis di Malaka. Dikuasainya Malaka pada tahun 1511 oleh orang-orang Portugis merupakan ancaman tersendiri bagi kerajaan Demak. Pada tahun 1512, kerajaan Demak di bawah pimpinan Pati Unus dengan bantuan kerajaan Aceh menyerang Portugis di Malaka. Namun, serbuan Demak tersebut mengalami kegagalan. Penyebab kegagalan serangan Demak ke Portugis adalah yang pertama, serangan tersebut tidak dilakukan persiapan yang matang. Yang kedua, jarak yang terlalu jauh. Dan yang ketiga, kalah persenjataan. Penyerangan dilakukan sekali lagi bersama Aceh dan kerajaan Johor, tetapi tetap berhasil dipatahkan oleh Portugis. Perjuangan kerajaan Demak terhadap orang-orang Portugis tidak berhenti sampai di situ. Kerajaan Demak selalu menyerang dan membinasakan setiap kapal dagang Portugis yang melewati jalur Laut Jawa. Karena itulah, kapal dagang Portugis yang membawa rempah-rempah dari Maluku tidak melalui Jawa, akan tetapi melalui Kalimantan Utara. Upaya Demak untuk mengusir Portugis diwujudkan dengan ditaklukannya kerajaan Pajajaran oleh Fatahillah pada tahun 1527. Penaklukan Pajajaran ini disebabkan kerajaan Pajajaran mengadakan perjanjian perdagangan dengan Portugis, sehingga Portugis diperbolehkan mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Ketika Sultan Hairun akan membicarakan masalah perdagangan dengan Portugis ini, beliau dibunuh dengan secara licik. Terbunuhnya Sultan Hairun jelas memancing kemarahan rakyat Ternate. Sultan Babullah yang menggantikan Sultan Hairun bersumpah akan mengusir Portugis dari Ternate. Untuk itu, Sultan Babullah menggerahkan tentara dan segenap kekuatan mengepung benteng Portugis. Hingga akhirnya Portugis menyerah dan dipaksa meninggalkan Ternate pada tahun 1575. Setelah terusir dari Ternate, kemudian Portugis ke Ambon hingga dikalahkan oleh Belanda pada tahun 1605. Nah, itu guys sejarahnya dari mulai datangnya Portugis ke Indonesia hingga perlawanan-perlawanan yang ada di Indonesia terhadap Portugis. Jangan lupa ya guys, kita harus selalu membaca buku karena itu akan menjadi gudang ilmu pada otak kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.